Hai pemirsa RRI Tahuna Podcast, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat tahun 2025. Proses pendaftaran untuk Caba PK dan Cata PK sudah resmi dibuka dan dilakukan secara online dengan syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi oleh para calon pendaftar. Kesempatan ini menjadi peluang emas bagi kamu putra-putri terbaik bangsa, khususnya kaula muda di perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengabdikan diri ke bangsa negara lewat jalur TNI Angkatan Darat. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang membahas lebih detail mengenai jadwal rekrutmen serta tips pendaftaran online agar tidak salah langkah lagi. Bersama Komandan Kodim 1301 Sangihe Letnan Kolonel Si Nazarudin STMIP. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak ya. Hari ini mempesona sekali Pak. Saya sampai grogi lihatnya ini. Bapak, kan kali ini mau ada pembukaan rekrutmen untuk calon Caba PK dan Cata PK ya Pak ya. Boleh dijelaskan secara singkat apa itu Pak rekrutmen Cata PK dan Caba PK itu? Baiklah, untuk rekrutmen Caba PK dan Cata PK. Jadi ini Caba itu singkatan dari calon bintara, prajurit karir. Kemudian yang Cata PK itu calon tamtama prajurit karir. Nah, dua-duanya ini adalah jalur untuk mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Yang satu akan menjadi bintara, yang satu akan menjadi tamtama di Angkatan Darat. Pak, untuk tujuan utama dari rekrutmen ini khususnya bagi generasi muda di perbatasan seperti apa Pak? Yang jelas untuk pemuda di perbatasan kita ingin memberikan prioritas untuk mereka bisa berkarir di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, bagi mereka yang memang mempunyai jiwa-jiwa semangat patriotisme untuk membela bangsa dan negaranya lewat jalur TNI. Oke. Gitu. Kalau saya masih bisa Pak, saya juga punya semangat patriotisme ini Pak. Masih boleh. Masih boleh. Pak, untuk animo dan antusias masyarakat dalam mengikuti rekrutmen ini sudah banyakkah atau kayak gimana Pak? Pada waktu awal kita buka di 11 September pendaftaran itu animonya cukup tinggi. Untuk di Kepulauan Sangihe ini saja awal-awal kita buka itu sudah masuk 100-an orang pendaftar baik bintara maupun tamtama. Ada Pak pertanyaan yang mungkin banyak banget pemirsa RRI Tahuna Podcast itu menanyakan Pak. Masuknya itu pembayarannya gratis atau berbayar Pak? Nah ini dia yang harus kita perjelas bahwa untuk masuk tentara itu betul-betul gratis. Sehingga diharapkan baik si anak yang ingin mendaftar maupun orang tua kita ingin mengedukasi mereka bahwa pendaftaran masuk TNI ini tidak ada dipungut biaya spesial apapun. Gitu. Jadi gratis ya Pak? Gratis. Siapapun boleh mendaftar dan gratis ya? Iya betul. Berarti kalau ada yang meminta biaya itu bohong ya Pak ya? Itu bohong. Jadi makanya kita selalu buat di dalam promosi-promosi kita itu ada nomor telepon pengaduan. Jadi apabila ada oknum orang ataupun siapa saja yang meminta pembayaran untuk masuk TNI bisa dilaporkan lewat jalur itu. Oke. Pak, bagaimana untuk masyarakat bisa mendapatkan informasi yang mereka dapatkan itu resmi Pak dari TNI Angkatan Darat? Kan sekarang banyak hoax-hoax ya Pak ya bertebaran. Bagaimana cara memastikan agar informasi ini nih resmi nih dari TNI Angkatan Darat? Jadi bisa diakses langsung lewat Google. Kita punya alamat AD Rekrutmen TNI ID. Jadi bisa dibuka di situ langsung sehingga itu adalah situs resminya Angkatan Darat untuk penerimaan atau rekrutmen prajurit baik bintara maupun tamtama. Itu juga portal untuk pendaftaran online atau bukan Pak atau beda lagi? Itu untuk portal pendaftaran. Berarti segala informasi bisa diakses di website tersebut ya Pak ya? Betul sekali. Bapak,
Untuk jadwal pendaftaran online Caba PK dan Cata PK, kapan Pak dimulainya dan berakhirnya pendaftaran? Baik, untuk Caba dan Cata PK start dibuka itu 11 September. Kemudian untuk penutupannya itu berbeda. Kalau untuk Caba itu 9 Oktober, kemudian untuk Tamtama itu 23 Oktober. Oktober, berarti masih ada besok ya Pak? Bulan depan ya, Ya, Oktober bulan ya? depan ya. Oke, Betul Bapak, sekali. kalau misalkan kuota sudah terpenuhi, apakah penutupan pendaftaran bisa dimajukan lebih awal atau masih tetap dibuka sampai tanggal yang sudah ditentukan Pak? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi memang batas waktunya ada, namun apabila sudah memenuhi kuota itu akan ditutup. Sehingga diharapkan untuk adik-adik yang mau daftar harus segera melaksanakan validasi. Buru-buruan cepet-cepat validasi. Jangan sampai nanti pada saat mau validasi terakhir ternyata sudah ditutup karena kuota sudah terpenuhi. Ya. Gitu. Pak, mungkin adik-adik yang sedang menonton podcast RRI Tahuna juga penasaran Pak. Boleh dijelaskan Pak bagaimana cara mendaftar online melalui situs resmi TNI Angkatan Darat Pak? Yang pertama ya kita buka situsnya sesuai dengan alamat itu. Kemudian kita pilih kodam terdekat. Kalau kita di sini kodam 13 Merdeka. Kemudian selanjutnya kita langsung isi identitas kita, nama lengkap, kemudian asal sekolah, jurusan, agama, jenis kelamin sesuai dengan KTP kita, nama orang tua dan sebagainya sesuai dengan yang diminta. Kemudian setelah terisi semua, kita download formulir dan di print out, dicetak, dibawa pada saat kita melaksanakan validasi. Begitu. Oke, berarti setelah mendaftar online nantinya akan ada validasi ya Pak? Ya, betul. Validasinya di kodam? Di kodam. Kodam terdekat. Pak, apa yang harus dipersiapkan untuk validasi itu Pak? Validasi tentunya pada saat kita daftar online itu sudah ada syarat-syaratnya di situ yang harus terpenuhi. Kita dalam bentuk fotokopi dan yang asli sehingga nanti kita bawa ke sana sehingga ada pemeriksaan administrasi. Untuk validasi itu pemeriksaan administrasi selesai baru dianggap dia sudah valid, sudah memenuhi syarat semua, baru dia sudah bisa dilanjutkan untuk melaksanakan kegiatan tes. Oke, berarti semua berkas pendaftaran dibawa pada saat validasi. Validasi, betul sekali. Tadi kan ada Caba PK dan Cata PK ya Pak. Untuk syarat-syaratnya sendiri Pak, untuk Caba PK dulu mungkin syaratnya itu apa aja? Oke, baik. Untuk Caba PK syarat yang pertama yaitu umur. Ya, umur. Untuk umur untuk tahun ini kita ada perubahan. Jadi di umur 17 tahun 10 bulan minimal, kemudian maksimal 24 tahun pada saat dia mengikuti pendidikan. Berarti saya nggak bisa dong Pak? Bisa dong. Saya 25 Pak. Oh 25. Gugur sudah harapan. Lalu selain umur apa lagi Pak? Itu untuk umur. Kemudian ada persyaratan tinggi badan. Untuk Caba tinggi badannya minimal 163 cm. Kemudian untuk berat badan ya tentunya ideal sama tinggi badan. Kemudian setelah umur syarat berikutnya ijazah. Ijazahnya setingkat SMA, nilai minimal untuk lulusan tahun 2020 itu 65. Kemudian untuk tahun 2021 dan 2022 nilai minimal 68. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2023 hingga 2025 nilai minimal 70. Ya, oke. Berarti beda-beda ya Pak tiap lulusan juga ya, tiap tahun kelulusan. Perlu diperhatikan juga nantinya itu ya Pak ya. Betul. Selain itu Pak mungkin? Baik, untuk kalau untuk Bintara saya kira itu saja. Kemudian untuk Tamtama sebetulnya sama yang Bintara, hanya ada perbedaan di tinggi badan. Untuk tinggi badan calon Tamtama itu minimal 158 cm.
Kemudian untuk ijazah SMA itu tidak ditentukan nilai minimal atau maksimalnya, sehingga dia nilai berapa saja dia boleh ikut, yang penting ada ijazah SMA-nya. Oke, berarti bedanya hanya di situ saja ya Pak, Ya, di betul. tinggi badan dan juga di Ijazah. nilai ijazah Iya. gitu. Pak, tadi kan sempat disebutkan sama Bapak ya, tidak boleh bertato dan juga belum menikah atau masih single dan tidak boleh bertindik. Itu kenapa Pak alasannya? Baik, untuk syarat menikah ya. Syarat menikah ini sebetulnya dengan mereka belum menikah itu diharapkan akan mempermudah kita dalam melakukan pembentukan karakter militer ya. Karena dengan dia masih remaja, dia akan lebih fokus untuk bisa membentuk dirinya, melatih, karena kan kita lumayan berat kalau latihan militer. Jadi dia nggak ada pikiran di garis belakang lah, bahasanya begitu kalau kita tentara. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, kita mungkin ada hambatan-hambatan yang harus kita hadapi apabila dia sudah berkeluarga, karena dia mungkin fokusnya akan terbelah, dia akan memikirkan anak istrinya, sehingga untuk kegiatan pembentukan dasar prajurit itu akan sedikit terganggu gitu. Iya, betul. Oke. Bapak, selain itu kalau untuk pendidikan itu di mana Pak nantinya? Untuk pendidikan itu akan terpisah. Untuk yang Bintara dia akan melaksanakan pendidikan di Secaba Amurang. Kemudian yang untuk Tamtama dia akan melaksanakan pendidikan di Secata di Bitung, daerah Minut ya. Oke. Kalau yang Amurang tadi di daerah mana Pak? Minahasa Selatan. Minahasa Selatan. Berarti yang Minsel. satu di Minut, Minut, yang satu di Minsel. Minsel. Bapak mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Apa pesan dan ajakan dari Komandan Kodim Bapak untuk anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar berani untuk mendaftar dan memanfaatkan peluang emas ini Pak? Ya. Baiklah, untuk adik-adikku, pemuda-pemuda Kepulauan Sangihe, ayo kita sama-sama berbakti kepada negara dan bangsa melalui jalur TNI. Bagi kamu-kamu yang suka dengan tantangan, ini saatnya gunakan peluang emas ini untuk berkarya di jalur TNI Angkatan Darat. Oke, luar biasa sekali seperti itu ya pemirsa RRI Tahuna Podcast. Anak-anak Kabupaten Kepulauan Sangihe juga, ayo manfaatkan peluang emas ini ya Pak ya, untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia lewat jalur TNI Angkatan Darat. Tenang aja karena pendaftarannya gratis. Seperti Betul itu ya sekali, Pak ya. ya. Terima kasih Pak Dandim untuk informasinya dan juga ajakan buat anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk ikut mendaftar di rekrutmen TNI Angkatan Darat ini. Pemirsa RRI Tahuna Podcast, itulah perbincangan kita terkait informasi penting seputar rekrutmen Caba PK dan Cata PK TNI Angkatan Darat tahun 2025. Kesempatan ini terbuka lebar bagi putra-putri terbaik bangsa, khususnya kamu kaula muda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ingat, pendaftaran dilakukan secara online, gratis, dan tanpa perantara. Jadi pastikan sahabat semua hanya mengakses informasi melalui laman resmi. Siapkan diri, lengkapi persyaratan dan jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami berharap semakin banyak pemuda-pemudi perbatasan yang siap menjadi garda terdepan bangsa Indonesia. Terima kasih, saya Mila. Tetap semangat dan sampai jumpa di RRI Tahuna Podcast selanjutnya. Bye-bye.